Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Selalu jaga kesehatan ya. Kali ini bersama Bu Weni kita akan belajar tentang BK dan kita ikuti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Kalian cermati pada Google Classroom dan dikerjakan dengan baik. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu model kuadran waktu. Tujuan layanan BK pada kali ini yaitu menerapkan keterampilan mengelola waktu belajar, mengidentifikasi tugas-tugas yang prioritas. Ketiga, membuat jadwal belajar selama 1 minggu. Pernahkah kalian mengalami menunda penyelesaian tugas? Apa yang biasanya menghambat kalian untuk mengerjakan tugas? Perhatikan gambar berikut. Hari Senin ada tugas. Di hari Selasa, pelajar mendapatkan tugas. Hari Rabu mendapatkan tugas. Kamis, Jumat, dan Sabtu juga mendapatkan tugas dari mata pelajaran yang dipelajari pada hari-hari tersebut. Nah, kemudian jika dijumpai bahwa seorang siswa menunda-nunda tugas yang diberikan, itu disebut dengan prokrastinasi. Apa itu? Yaitu tindakan mengganti tugas berkepentingan tinggi dengan tugas berkepentingan rendah, sehingga tugas penting pun tertunda atau kebiasaan menunda tugas atau pekerjaan. Catatan keberhasilan. Yang pertama, mau mendengarkan sehingga mengerti dan memahami hal yang dijelaskan. Terutama materi kali ini tentang manajemen waktu menggunakan kuadran waktu. Kedua, mau mencoba mempraktekkan. Ketiga, mau melaksanakan hasil praktek di kehidupan sehari-hari. 4, bangun lagi jika merasa gagal. Baik, remaja sekarang mengeluhkan kekurangan waktu. Apakah kamu mengalami seperti itu? Merasa waktunya kurang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana mengemas semua hal agar bisa dilakukan hari ini? Kita bahas lebih lanjut. Apa manajemen waktu? Manajemen waktu adalah cara untuk mengatur dan memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas tertentu yang sudah diprioritaskan atau ditargetkan dalam jangka waktu tertentu, dan aktivitas tersebut haruslah diselesaikan. Nah, kita perhatikan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak, adanya perencanaan, ini di kuadran 2, tetap meluangkan waktu untuk relaksasi diri atau rekreasi, berlaku istilah lebih cepat lebih baik. Nah, ini kuncinya adalah menggeser sebanyak mungkin waktu ke kuadran 2. Jadi tadi sudah ada 4 kuadran ya, ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, agar kalian itu bisa manajemen waktu dengan baik, maka pilihlah kegiatan kalian itu sebaiknya sebanyak-banyaknya di kuadran 2. Jadi ketika ada tugas, itu tempatkan di kuadran 2. Lakukan dengan ada perencanaan, 1 minggu sudah diselesaikan. Jadi tidak menunggu deadline. Nah, berlaku istilah ini lebih cepat lebih baik. Baik,
Jadi kuncinya adalah menggeser sebanyak mungkin waktu ke kuadran 2. Lalu bagaimana cara menggeser? Nah, untuk kuadran yang lain 1, 3, dan 4, yang pertama, hindari menunda-nunda pekerjaan. Nah, seperti tadi ada tugas deadline, itu kan penting ya, berarti hindari. Kalian coba untuk tidak menunda. Kuadran 3, ini yes man tadi ya, jadi belajarlah untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak penting, namun menarik buat kamu. Dimintai tolong teman, ya, yang tidak terlalu penting, kamu harus bisa mengatakan tidak. Kuadran 4, kurangi kegiatan-kegiatan bermalas-malasan. Nah, ini seperti menghabiskan waktu berjam-jam di depan TV, di depan HP, ya, searching ya, menjelajah. Nah, ini dikendalikan, jadi di manage. Nah, berikutnya kalian bisa membuat rencana mingguan. Yang pertama, identifikasi kegiatan-kegiatan pada masing-masing kuadran waktu. Coba kalian temukan berbagai kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama 1 minggu. Jadwalkan kegiatan tersebut ke jadwal selama 1 minggu. Jadwalkan segala hal lainnya, sesuaikan setiap hari. Lakukan jadwal yang telah dibuat. Nah, coba seperti itu, kalian bisa mengoptimalkan waktu yang dimiliki. Ini ada contoh jadwal kegiatan dalam sehari. Misalnya bangun jam 4, bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi yang menjalankan, kemudian membantu orang tua, berolahraga, kemudian berikutnya sarapan, ya, dan persiapan belajar dari rumah. Nah, tentunya ini juga bisa ditambahkan mandi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jam 7 sampai jam 8. Ini misalnya sholat duha untuk menambah ibadah, ya, tidak hanya ibadah wajib, bisa dengan sunnah. Kemudian bisa berjemur selama 15-30 menit agar sehat, terbebas dari COVID-19. Kemudian berikutnya, nah ini sesuai dengan jadwal daring, kalian mulai jam 8 sampai jam 12. Nah, ini sudah siap untuk belajar dengan menggunakan seragam. Pastikan kalian sudah mengisi presensi untuk pembelajaran daring. Kemudian istirahat, sholat zuhur, makan siang jam 12 sampai setengah 2. Kemudian berikutnya setengah 2 sampai setengah 4 bisa kegiatan pengembangan bakat minat, mengaji, menulis, membaca, dan lain-lain. Kemudian setengah 4 sampai jam 5 membantu orang tua. Jam 5 sampai setengah 7 mandi, makan, sholat maghrib. Kemudian setengah 7 sampai jam 8 belajar. Ya, ini mengulang materi yang tadi dipelajari, dibaca ulang, dilihat sekilas, kemudian mempelajari materi untuk besok, menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal, menunaikan sholat isya bagi yang menjalankan. Kemudian jam 8 sampai jam 9 bisa kalian manfaatkan untuk menonton TV sebagai hiburan. Kemudian jam 9 sampai jam 4 tidur, pergi ke Pulau Kapuk. Kemudian bisa ditambah sholat tahajud pada jam 1, antara jam 1 sampai jam 3. Nah, ini untuk memperkuat spiritual, ya, karena sukses itu juga kekuatan spiritual itu penting, ya. Jadi mengelola spiritual kita agar kita selalu bersemangat. Kita berdoa selalu memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan ajaran masing-masing. Nah, berikutnya ini kalian bisa lihat mengatur waktu belajar. Nah, belajar itu memerlukan suasana yang mendukung. Nah, misalnya badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, tidak bising, yang tenang, ya, tidak ada orang hiruk pikuk. Nah, sehingga kalian bisa konsen untuk belajar. Kemudian waktu-waktu yang baik itu waktu seusai tidur siang, kemudian seusai subuh, seusai makan malam. Kemudian waktu belajar itu yang efisien itu adalah 1 sampai 2 jam. Nah, kalau sudah waktunya sudah panjang, kalian sebaiknya istirahat.
kalau ingin melanjutkan kembali agar tubuh lebih segar kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Baik anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga presentasi materi yang Bu Weni berikan dapat bermanfaat dan selalu semangat belajar menjadi anak yang berprestasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.